Bab 87. Sikap posesif Sean semakin menjadi sejak tahu Naura hamil. Mas, udah dong, aku masih sanggup jalan sendiri. Lagian malu dilihat orang. Protes Naura saat Sean masih saja menggendongnya sejak dari keluar rumah sakit sampai ke mobil. Turun mobil masuk ke apartemen pun Sean tetap menggendong Naura. Sebentar lagi sayang, jawab Sean santai berjalan masuk ke dalam apartemen mereka. Setelah sampai di dalam kamar mereka, dengan perlahan Sean menurunkan Naura di atas ranjang. Kemudian duduk berlutut di lantai mendekatkan kepalanya pada perut Naura. Hai sayang, Dedi dan Mami sangat menantikan kehadiranmu sayang. Tumbuh dengan baik di perut Mami ya, Dedi mencintaimu, ucap Sean pada perut Naura. Mengecupnya berulang kali membuat Naura merasa geli. Mas, geli, ucap Naura namun tetap membelai lembut rambut Sean. Sayang, aku sangat-sangat mencintai kalian, ucap Sean bangkit duduk di samping Naura dengan mata berkaca-kaca. Rasa bahagia sudah tidak bisa diungkapkan lagi dari mereka saat ini. Naura bangkit dan ikut duduk di ranjang, menangkup kedua pipi Sean dan mengusap air mata yang mulai menetes dari mata Sean. Kami juga sangat mencintaimu Dedi, ucap Naura lembut mengecup sekilas bibir Sean. Terima kasih Mami, jawab Sean bahagia mendengar sebutan Dedi dari bibir istri tercintanya. Sean menarik tengkuk Naura dan kembali berciuman dengan sangat mesra dan penuh kelembutan. Kecupan demi kecupan mendarat di setiap inci tubuh Naura yang sudah polos karena ulah suaminya. Pakaian Sean pun juga sudah berserakan di lantai. Semakin hari Sean semakin memuja tubuh Naura. Bukan hanya karena Naura istrinya, namun memang faktanya karena tubuh Naura sangat sempurna jika dibandingkan dengan puluhan wanita lainnya yang pernah Sean lihat. Tubuh polos mereka tidak akan ada yang bisa menandingi kemolekan tubuh istrinya. Hal itu pula yang membuat Sean semakin posesif kepada Naura. Selain wajah yang cantik, Naura juga mempunyai tubuh yang bagus, membuat Sean merasa sangat beruntung memilikinya. Sean yang sudah tidak tahan menghentikan cumbuannya pada tubuh Naura. Sayang, Mas sudah gak tahan, pengen masuk. Apa boleh? Tanya Sean lembut dengan kabut gairah yang terlihat jelas di matanya. Sean menyadari bahwa dia tidak bisa sembarangan memasuki istrinya dalam kondisi saat ini. Sean tidak ingin menyakiti anak dan istrinya. Boleh Dad, tapi ingat kata dokter, harus pelan-pelan dan lembut, jawab Naura yang juga sudah terbakar gairah mengingatkan Sean. Setelah mendapatkan persetujuan dari sang istri, dengan senyum mengembang Sean mulai memposisikan senjatanya untuk masuk ke sarangnya. Sean mengecup lembut perut Naura sebelum bibir keduanya kembali menyatu, seraya tubuh bagian bawah yang perlahan juga mulai menyatu. Naura mendesah di balik ciuman mereka. Saat milik Sean sudah terbenam di dalamnya, tangan Naura meremas rambut Sean untuk memperdalam ciuman mereka dengan bagian bawah yang terus berpacu untuk saling memuaskan. Ciuman mereka terlepas dengan nafas yang terengah, masih dengan pinggul yang terus memompa. Baik Sean ataupun Naura terus mendesah dan mata yang terlihat terpejam lalu terbuka menikmati sensasi kenikmatan dalam penyatuan tubuh mereka hingga mencapai puncaknya. Sean menempelkan dahi mereka masih dengan tubuh yang menyatu, mencium sekilas bibir Naura, lalu menjatuhkan tubuhnya berbaring di samping Naura. Dad, haus, rengek Naura lembut membuat Sean bangkit dengan tubuh polosnya mengambil minum untuk Naura. Terima kasih Dad, ucap Naura kembali memberikan gelas kepada Sean. Sama-sama Mam, jawab Sean setelah menghabiskan sisa air di gelas Naura. Dedi, peluk Mami, rengek Naura lagi membuat Sean terkejut. Namun tentu saja Sean merasa sangat senang melihat perubahan sikap istrinya yang tidak biasanya bersikap manja. Ini pasti karena dirimu boy, gumam Sean bahagia menaiki ranjang. Tidurlah sayang, ucap Sean lembut mengecup dahi Naura lalu membawa Naura ke dalam pelukannya. Beberapa saat kemudian Naura sudah tertidur usai percintaan mereka. Namun tidak dengan Sean. Sean terus menatap wajah cantik wanita yang sebentar lagi akan menjadi ibu dari anaknya. Tangannya mengusap lembut perut Naura dan tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas limpahan kebahagiaan yang telah dia dapatkan. Terima kasih ya Tuhan, aku sangat bahagia, aku sangat mencintai mereka. Bantu aku untuk terus membahagiakan anak dan istriku, ucap Sean masih terus mengesap perut Naura dan mulai memejamkan matanya. Bab 88. Ada apa sebenarnya dengan diriku? Kenapa akhir-akhir ini aku seringkali merasa mual dan muntah? Apa aku punya penyakit berbahaya? Gumam Niko dengan berbagai pertanyaan setelah keluar dari kamar mandi. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku harus periksa ke dokter. Gumam Niko lagi mengambil dompet dan kunci mobilnya.
Selamat siang Tuan, apa keluhan yang Anda rasakan Tuan? Tanya sang dokter setelah memeriksa detak jantung, tekanan darah dan suhu badan Niko yang tidak ada masalah sama sekali menurut hasil pemeriksaannya. Hampir setiap hari belakangan ini saya selalu merasa mual dan muntah dok. Saya selalu makan dengan teratur dan makan makanan yang bergizi. Tapi mengapa saya mengalami hal tersebut? Ucap Niko bertanya. Begini Tuan, dari semua hasil pemeriksaan saya pada tubuh Anda sama sekali tidak ada masalah apapun. Jawab sang dokter yang membuat Niko mengernyitkan alisnya bingung dengan kondisi tubuhnya sendiri. Apa Anda punya masalah perubahan menu makanan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya lebih suka memakan makanan yang sebelumnya tidak pernah saya makan atau tidak saya sukai. Jawab Niko membuat dokter tersebut tersenyum dengan pikirannya. Kalau boleh saya tahu, apa Anda sudah menikah atau memiliki istri? Tanya dokter lagi. Jangankan menikah, kekasih saja tak punya dok. Jawab Niko terkekeh lucu mendengar pertanyaan tersebut. Oh maaf Tuan, saya pikir Anda sudah menikah. Karena jika Anda sudah memiliki istri, besar kemungkinan penyebab Anda mengalami mual dan muntah adalah karena mungkin istri Anda tengah hamil. Tapi mengingat Anda belum mempunyai istri, berarti dugaan saya salah. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa memberikan ini untuk meredakan rasa mual Anda. Jelas dokter memberikan resep obat kepada Niko. Baiklah dokter, kalau begitu saya permisi. Terima kasih, jawab Niko sebelum keluar dari ruangan dokter tersebut. Istri, hamil, ada-ada saja. Gumam Niko menggelengkan kepalanya berjalan menyusuri koridor rumah sakit setelah menebus resep obat yang diberikan dokter tadi. Hari-hari Jenny dilaluinya dengan mengurung diri di rumah. Lebih tepatnya di rumah pemberian sean dulu. Air mata masih mengalir di pipinya. Jenny meratapi nasibnya. Entah siapa yang harus disalahkan atas masalah yang sedang menimpanya. Semua tidak akan terjadi jika saja dia tidak berniat baik untuk membawa Niko pulang. Iya, benar. Di sini dialah yang bersalah, pikir Jenny. Sayang, tolong maafkan Bunda. Maafkan Bunda jika nanti kau harus hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Tapi percayalah sayang, Bunda tidak akan membiarkanmu merasa kekurangan kasih sayang. Kita akan hidup dengan baik walaupun tanpa kehadiran ayahmu. Ucap Jenny menangis mengusap perutnya. Jen, mau sampai kapan kamu seperti ini? Setidaknya tolong pikirkan kondisi calon keponakanku. Kau harus minta pertanggungjawaban darinya Jen. Kau tidak boleh egois membiarkan dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Ucap Kiki yang melihat Jenny masih saja menangis saat dia masuk ke dalam kamar Jenny. Percuma Ki, ini semua tidak semudah yang kau pikirkan. Jika saja Niko bukanlah sahabat dari Sean, aku pasti sudah menuntutnya. Tapi di sini masalahnya adalah aku sudah tahu dan sangat yakin dia tidak akan percaya apalagi menerima kami. Dari dulu aku sudah sangat sadar kalau di antara Sean dan Rehan, Nikola yang paling memperlihatkan rasa tidak sukanya kepadaku. Entah itu apa penyebabnya, aku sangat yakin yang ada dia malah akan mengatakan bahwa aku adalah wanita licik yang sengaja ingin menjebaknya. Dia sangat tidak menyukaiku Ki. Dan sekarang kau minta aku untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Itu sama saja dengan aku dengan sukarela memintanya untuk mencaci maki menghinaku Ki. Aku tidak ingin anakku mendengar ucapan tidak baik orang kepada kami, terutama dari ayahnya sendiri. Lagi pula aku sama sekali tidak mencintainya Ki. Anggap saja Tuhan sengaja menghadirkan dia untuk menemani kesepianku. Jawab Jenny dalam isak tangis mengusap perutnya. Kiki ikut meneteskan air matanya mendengar ucapan Jenny, bos sekaligus teman baiknya. Kita belum mencobanya Jen. Kita tidak boleh menyerah sebelum mencobanya, ucap Kiki lembut. Jangan buat aku semakin sakit karena penolakannya Ki. Tolong hargai keputusanku. Aku minta juga tolong jangan terima tawaran pekerjaan dari manapun. Aku ingin memulai kehidupan yang baru dan lebih baik lagi di tempat yang baru. Apa kau berpikir untuk pergi dari sini? Kau benar Ki. Aku tidak ingin tinggal di mana hanya akan mengingatkan aku dengan kenangan buruk yang pernah aku alami. Mungkin dengan pergi dari sini, aku juga bisa melupakan Sean. Mungkin Tuhan sedang marah kepadaku karena aku belum menjadi manusia yang baik selama ini. Aku mohon Ki, tolong jangan sampai ada yang tahu jika anak ini adalah anaknya. Cukup kita berdua yang tahu, aku mohon. Ucap Jenny lagi kembali menangis. Baiklah Jen, tenangkan dirimu. Kasihan keponakanku jika kau terus seperti ini, jawab Kiki memeluk Jenny dan mengelus punggungnya. Kau wanita yang baik Jen. Walau terkadang sikap sombongmu membuat tidak sedikit orang yang membencimu, namun aku sangat mengenal baik dirimu Jen. Kau adalah wanita yang baik. Kenapa Tuhan memberikanmu cobaan seperti ini? Aku akan tetap meminta pertanggungjawaban darinya Jen. Namun jika benar dia akan menolak, kau tidak perlu khawatir karena aku akan selalu berada di dekatmu dan melindungi kalian.
Aku menyayangimu seperti adikku sendiri, Jen. Batin Kiki menatap iba pada Jenny sahabatnya. Bab 89. Naura memandang rumah yang pernah ditempati olehnya. Rumah yang menjadi saksi bisu awal mula kebersamaannya bersama Sean. Rumah yang menyimpan banyak kenangan buruk untuknya. Rumah di mana harga dirinya dijatuhkan. Walau hanya beberapa bulan menempatinya, namun rumah besar dan mewah ini banyak memberikan kenangan untuknya. Sayang, ucap Sean lembut menyadarkan Naura dari lamunannya. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kita tidak perlu masuk. Lebih baik kita pulang saja. Sambung Sean mengelus wajah Naura. Tidak mas, ayo masuk. Ajak Naura melangkahkan kakinya menuju pintu rumah mewah tersebut. Siap tidak siap kau harus siap, Ra. Ya Allah, semoga semua yang menjadi pikiranku tidaklah benar. Aku mohon, bismillahirrahmanirrahim. Batin Naura sebelum memencit bel. Pintu dibuka oleh seorang wanita parubaya yang Naura yakin adalah asisten rumah tangga. Assalamualaikum, sapa Naura sopan. Waalaikumsalam, Tuan Sean, jawab pelayan ketika melihat sosok Sean. Apa Jenny ada di rumah? Tanya Sean datar. Ada Tuan, silakan masuk Tuan. Ucap pelayan terhenti menatap Naura. Dia Naura istriku, jawab Sean cepat melihat raut wajah bingung pelayan yang dia tahu bernama Nini. Oh maaf, saya tidak tahu. Silakan masuk Tuan, Nona. Silakan duduk dulu, saya akan panggilkan Non Jenny. Ucap Nini sopan sebelum meninggalkan Sean dan Naura di ruang tamu. Non Jenny, di bawah ada Tuan Sean dan istrinya Non. Ucap Nini dari luar pintu kamar membuat Jenny yang berbaring di ranjangnya terlonjak bangkit dengan keterkejutannya. Siapa Bi? Tanya Jenny membuka cepat pintu kamarnya. Tuan Sean dan istrinya Non, jawab Nini pelan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku belum siap bertemu mereka. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Jenny. Jangan membuatku menunggu Jen. Kau sangat mengerti apa yang tidak aku sukai. Suara lantang Sean menggema di dalam rumah membuat Jenny semakin ketakutan mendengarnya. Mas, sabar, duduk. Ucap Naura menasihati Sean yang terlihat kesal. Tak lama kemudian terlihat Jenny melangkah menuruni anak tangga dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Jenny yang biasanya terlihat sangat menjaga penampilan sangat berbeda dengan yang dilihat Naura saat ini. Hai Ra, Sean, apa kabar? Tanya Jenny berusaha tenang menahan gemuruh gejolak yang ada di hatinya. Sakit, jelas sakit saat melihat seseorang yang masih menempati hati kita bersama wanita lain tepat di hadapan kita. Tidak perlu berbasa-basi, apa benar kau hamil? Jangan berbohong dengan mengatakan kalau anak yang ada di dalam kandunganmu adalah anakku. Ucap Sean tegas menambah sesak di dada Jenny. Mas, bisa diam? Bentak Naura yang kesal melihat tingkah Sean. Kau hebat Ra, kau satu-satunya yang bisa membuat seorang Sean tunduk. Aku merasa benar-benar tidak memiliki sedikit pun tempat di hatinya lagi. Batin Jenny melihat betapa Sean terlihat sangat mencintai Naura. Kami baik Jen, kau sendiri apa kabar? Tanya Naura balik. Seperti yang kau lihat Ra. Naura yang mendengar dan melihat kondisi Jenny yang sedang tidak baik mendekat dan duduk di samping Jenny. Maafkan kami jika datang di waktu yang tidak tepat Jen. Tapi aku tidak bisa bertahan dengan rasa penasaran dengan berbagai pertanyaan yang memutar di kepalaku Jen. Maafkan aku Jen, apa boleh aku tahu anak siapa yang ada di dalam kandunganmu? Ucap Naura lembut memegang dan mengelus tangan Jenny. Tidak Ra, kau tidak perlu meminta maaf. Di sini akulah yang harusnya meminta maaf. Maafkan aku karena sudah menimbulkan kesalahpahaman di antara kalian. Jawab Jenny dengan air mata yang mulai membasahi wajahnya. Tidak Jen, tolong jangan seperti ini. Tidak ada yang bersalah, kau tidak perlu takut. Tolong katakan yang sebenarnya kepadaku. Apa yang ada di dalam kandunganmu adalah anak dari Mas Sean? Tanya Naura harap cemas dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sayang, tegur Sean yang merasa tidak suka dengan ucapan Naura. Diam atau lebih baik kamu pergi Mas. Ucap Naura dengan nada tak kalah kesal membuat Sean seketika terdiam. Jen, tolong jawab aku mohon. Pinta Naura yang mulai ikut menangis. Tidak Ra, itu tidak benar. Kami sudah lama berpisah dan ini bukan anak Sean. Jawab Jenny menggelengkan kepalanya. Naura sedikit lega mendengar ucapan Jenny. Bahagia bercampur sedih yang dirasakannya saat ini. Bahagia karena dugaannya salah. Sedih karena ikut terhanyut dengan kesedihan yang terlihat dari wajah Jenny. Naura sadar bahwa Jenny tidaklah seburuk yang dikatakan orang selama ini. Terima kasih Jen, terima kasih atas kejujuranmu. Ucap Naura tulus membawa Jenny ke dalam pelukannya. Sayang, kasihan calon baby kita, tolong tenangkan dirimu. Ucap Sean lembut menarik tubuh Naura dan membawanya masuk ke dalam pelukannya. Kau hamil Ra?
Tanya Jenny pelan dengan kenyataan hatinya yang semakin terluka mendapati fakta kehamilan Naura. Iya Jen, aku hamil, jawab Naura dengan pancaran kebahagiaan yang sangat terlihat di wajahnya. Selamat Ra, selamat, aku turut bahagia, jawab Jenny berusaha tegar. Terima kasih Jen, aku juga turut bahagia untuk kehamilanmu. Nanti kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan untuk ibu hamil ya, jawab Naura terlihat antusias menatap Jenny yang tersenyum kepadanya. Ya Tuhan, kenapa rasanya sesakit ini? Maafkan aku karena masih menyimpan rasa iri kepadamu Ra. Sedikit pun tidak ada niat di hatiku untuk mengusikmu Ra. Aku hanya merasa iri melihat kau hamil didampingi oleh suami yang sangat mencintaimu. Sedangkan aku rasa wajar jika aku merasa iri kepadamu Ra. Sayang, andai saja ayahmu mau menerima kita, mungkin kita akan sama bahagianya dengan mereka. Batin Jenny mengusap lembut perutnya. Maafkan aku jika aku sempat berprasangka yang tidak-tidak tentang kehamilanmu Jen, ucap Naura dengan tatapan menyesalnya. Tidak Ra, kau sama sekali tidak bersalah. Semua orang pun pasti akan berprasangka buruk akan kehamilanku. Tapi percayalah, ini bukan anak Sean Ra, ucap Jenny berusaha meyakinkan Naura. Iya, aku percaya kepadamu, jawab Naura cepat. Jen, sekali lagi maafkan aku. Apa aku boleh bertanya satu hal lagi? Tanyakan apapun yang mengganggu pikiranmu jika itu ada hubungannya denganku, jawab Jenny berusaha tenang setelah menghapus air matanya. Kemarin waktu di restoran, aku mendengar kau mengatakan bahwa ayah dari anakmu tidak akan percaya dan mau menerima kalian. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Apa aku boleh tahu siapa ayah dari anakmu? Tanya Naura harap cemas takut menyinggung Jenny. Jenny yang awalnya terkejut mendengar pertanyaan Naura berusaha untuk tetap tenang. Maafkan aku Ra, aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Tapi yakinlah bahwa ini sungguh bukan anak dari Sean. Kau bisa melakukan tes DNA jika merasa ragu Ra, jawab Jenny. Tidak Jen, itu tidak perlu. Aku percaya kepadamu. Tidak apa jika saat ini kau tidak mau cerita kepadaku. Tapi jika nanti kau butuh teman untuk cerita, ingatlah ada aku yang akan setia mendengarkan ceritamu. Maukah kau menjadi temanku? Tanya Naura tulus kepada Jenny membuat Jenny kembali menangis karena terharu mendengar ucapan Naura. Jangan lagi menangis Jen. Kasihan keponakanku jika ibunya selalu bersedih, ucap Naura kembali mendekat dan memeluk Jenny yang tertunduk menangis. Kau benar-benar wanita yang baik Ra. Aku menyesal pernah menyakitimu, batin Jenny. Aku mau menjadi temanmu Ra. Terima kasih sudah mau berteman denganku, ucap Jenny di sela isak tangisnya membalas pelukan Naura. Aku semakin mencintaimu sayang, ucap Sean bangga dalam hati melihat Naura yang sedang berusaha menenangkan Jenny, mantan kekasihnya.